Bapak nggak usah takut, tunjukkan saja. Kami tidak mengangkat itu ke media. Kita cukup selesaikan di dalam forum ini. Masyarakat Serbajadi itu hampir 80% numpang di negerinya sendiri. Nah, karena persoalan ini. Bagi kami ini penyerobotan. Karena lahan basah menjadi HGU. Menyelesaikan masalah ini, kita jangan abai, Pak. Walaupun kami itu tinggal di bawah gunung sana, di bawah kayu, jangan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini ya. Masyarakat Serbajadi mengusulkan ada beberapa sertifikat kepada pertanahan, maka dari itu disuruh untuk mengambil titik koordinat di mana tanah yang akan dibuatkan sertifikatnya. Ketika kami mengambil titik di lapangan, itu terkendala semua titik-titik yang kami ajukan itu sudah masuk ke kawasan HGU. Jadi inilah kami baru terkejut persoalan ini, baru kami tahu semua masalahnya. Oh, ternyata masyarakat Serbajadi itu hampir 80% numpang di negerinya sendiri. Nah, karena persoalan ini. Jadi selanjutnya tuntutan kami datang kemari adalah duduk dengan bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, anggota DPR Kabupaten Aceh Timur untuk menyampaikan aspirasi keluh kesah dari masyarakat Serbajadi. Apa itu keluh kesahnya? Karena begitu, kami tinggal di Serbajadi sudah ratusan tahun, mungkin bahkan sudah dari nenek moyang kami tinggal di sana, sudah menggarap, bahkan pokok durian yang kami miliki di sana sekarang ini sudah 4 kali lipat, mungkin 2 kali atau 1 sebesar drum, sudah besarnya, mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Kenapa itu bisa terklaim kepada PT Tegas Nusantara? Dari keterangan masyarakat yang ikut mengukur pada saat PT Tegas itu mau didirikan, mau dikeluarkan izinnya, masyarakat pada saat itu sudah ikut dalam pemetaan itu, mengangkat-angkat patok yang ada di sana. Ternyata waktu itu janjinya 2 km dari perkampungan masyarakat itu adalah milik PT Tegas Nusantara. Jarak 2 km. Sedangkan saat ini kami lihat di peta yang dikeluarkan pada tahun 2019 itu, karena ada program Prona kalau nggak salah dari pertanahan untuk pembuatan sertifikat gratis kepada masyarakat. Jadi setelah Sedikit Pak menyampaikan kepada Bapak dari perwakilan BPN tadi, alangkah disayangkan ketika Bapak bilang tadi kita tidak mengetahui petanya, tapi tatkala kita mau mengurus izin, kita kan harus melapor lagi ke BPN ketika sudah selesai di tata ruang. Kenapa BPN berani mengatakan tidak bisa kita dirikan izin karena itu masuk ke dalam HGU? Artinya di sini berarti kan BPN paham yang mana lahan HGU, yang mana lahan masyarakat. Ketika izin tidak bisa dikeluarkan karena terbentur HGU, saya rasa mungkin kan ada koordinat yang mereka miliki. Kenapa mereka mampu ataupun berani mengatakan tidak bisa izin ini didirikan Pak karena masuk ke dalam HGU? Tapi di hari ini, di siang berbagai ini, kata BPN Aceh Timur tidak memiliki peta karena data tersebut khusus atau rahasia yang berada di provinsi. Jadi kenapa ketika kita mau mengajukan izin mereka tahu itu masuk HGU? Ini sedikit kejanggalan. Dan sedikit Bapak pimpinan Dewan yang terhormat, kami di sini ada peta. Walaupun mungkin sumber peta kami ini nggak tahu dari mana sumbernya, mungkin bisa dimunculkan di layar. Cukup sangat disayangkan, semua perkampungan, persawahan lahan basah, pertanian dan sebagainya sudah masuk ke dalam wilayah HGU tersebut, Bapak. Kemudian di sini kami tidak lain tuntutan kami, mungkin tadi dibilang tidak bisa mencabut, tapi kami berharap ini dicabut karena sudah melanggar undang-undang. Baik itu adapun kewajiban pemegang hak guna usaha sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara, tetapi kami dengar PT Tegas Nusantara menunggak pajak. Kemudian melaksanakan usaha pertanian,
perkebunan, perikanan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Tetapi sampai saat ini poin-poin yang ada di dalam pasal 12 tersebut tidak terrealisasi di lapangan. Jadi kami mohon kesediaan dari Bapak-Bapak Dinas untuk meng-cross-check kembali. Jika alasannya tidak ada peta ataupun pemberitahuan atau segala macamnya, dan seperti yang terakhir disampaikan tadi tidak ada penyerobotan, bagi kami ini penyerobotan. Karena lahan basah menjadi HGU. Terima kasih, mungkin bisa kami sedikit nampakkan di layar. Peta kami, itu peta yang kami punya, yang kami itu yang bersebar sekarang di Kecamatan Serbajadi. Jadi tujuan audiensi ini sebenarnya ini kan forum terhormat. Jika Bapak BPN tadi mengatakan kami tidak bisa memberikan data secara itulah rahasia negara, bahkan yang duduk di sini rata-rata adalah orang negara dan ini adalah legal dan sah secara negara. Maka Bapak jangan menutup-nutupi. Jika memang itu data ataupun kesalahan periode-periode yang lalu, Bapak nggak usah takut, tunjukkan saja. Kami tidak mengangkat itu ke media. Kita cukup selesaikan di dalam forum ini. Yang kedua, yang kami mohon kemarin untuk berhadir dalam audiensi ini adalah Dinas Pertanahan, BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan Kabupaten Aceh Timur, dan Kabak Hukum, bagaimana proses hukumnya, Dinas Pertanian, dan Dinas Keuangan. Jadi kita semua minta data dari mereka untuk mengungkapkan pajaknya sudah berbayar atau belum. Dan Dinas Kabak Hukum ini bagaimana perizinan dan perhukuman mereka, apakah itu legal secara hukum negara atau memang ini jangan-jangan kita ini sudah tidak berdaya dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, termasuk dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak DPR pun mungkin sudah dibohongin dan dimain-mainkan. Nah, jadi ini forum terhormat ini mohonlah kiranya Bapak untuk membuka data supaya kami dari masyarakat Serbajadi bisa tenang, bisa nyaman hidup. Bagaimana orang-orang yang di masyarakat Indonesia itu punya hak berladang, punya hak memiliki tanah. Dan satu lagi Pak, kami dari Serbajadi setiap tahun sudah membayar pajak bumi dan bangunan. Kami membayar pajak bumi bangunan itu kan sesuai dengan hak pemilikan kami tanah itu. Sedangkan yang sudah kami bayar itu terklaim dengan PT, tapi kami dituntut untuk membayar pajak bertahun-tahun. Kemana duit pajak itu? Dan kemana yang disetorkan sama PT itu kepada negara itu? Angkanya sangat besar. Di sini ada tertera tahun 2011 yang kami dapat sumber datanya itu yang beredar di masyarakat. Coba Bapak dengarkan sama-sama dengan baik-baik. Pada tahun 2011 mereka pada tanggal 13 April sudah terdata menunggak pajak. Bunga pajaknya saja 370 juta sekian-sekian. Total yang iuran mereka, kewajiban mereka atas pembayaran pajak 1.605.622.200 rupiah itu pada tahun 2011. Apakah pajak yang disetorkan mereka itu dimain-mainkan? Ini perlu juga kita tahu Pak Dewa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohonlah kiranya untuk menyampaikan data yang sebenarnya, supaya masalahnya terang. Kami pun tidak was-was. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap kegiatan PT Tegas Nusantara ini pada tahun 2000. Kenapa saya bilang sedemikian? Di saat itu mereka hanya mau mengambil kayu dan jalan tersebut longsornya langsung ke persawahan warga dan sawah tersebut tidak bisa difungsikan. Saya memang sebelumnya sudah menyiapkan juga LSM tahun 2006 apabila memang tidak ada dari pemerintah di saat itu untuk mencegah atau menjegat yang dilakukan oleh PT Tegas Nusantara karena berimbasnya ke desa Lelis Pak. Di situ akan longsor ke kampung itu atau pemukiman. Di sini memang kami sangat sedih, mungkin karena faktor ekonomi sebelumnya pemimpin kami baik kecilnya maupun camatnya dan sampai ke kabupaten itu kami tidak tahu mengapa tidak ada melihat efek daripada kegiatan tersebut. Di sini saya selaku perwakilan daripada kecil Kecamatan Serbajadi bukan mencari kesalahan, tetapi di sini kami sangat mengharap biar kami kuat. Karena ada pihak legislatif ataupun pihak pemerintahan atau pihak dari perwakilan kami DPRK untuk mendampingi kami, karena hari ini kita bukan untuk
mencari kesalahan di dalam forum ini. Tetapi Ini yang awal pada tahun terbit izin pertama itu petanya seperti ini. Ini punya masyarakat. Punya PT memang ini PT Tegas Nusantara ini di samping. Kita cocokkan dengan peta yang di atas. Di mana perbedaannya? Oh, ternyata ini sudah terklaim. Ini sudah terklaim, sudah terpotong, itu sudah terpotong. Nah, kami mempertanyakan peta ini kapan dikeluarkan. Oh, ternyata peta ini dibuat secara sepihak. Ketika desa membuat peta program tahun 2017, pemetaan kampung masing-masing harus memiliki wilayah kecamatan Serbajadi, maka tim dari BPN turun. Nah, ketika turun BPN, kok tiba-tiba peta HGU-nya sudah berubah karena mereka mengambil data dari ukuran di atas peta desa itu. Dia caplok, menjadikan itu punya HGU. Sedangkan awalnya ini, kok bisa berubah? Bang, ini sedikit bang. Nah, Itu kan waktu pembuatan HGU itu, kalau tidak salah saya, itu ada kecil yang memberi berkurang untuk buat HGU. Ya, Nah, kan ada surat itu dari daerah mana tuh ya tuh. Bisa Ya. nanti kan dari pihak abang juga untuk menyerahkan data yang dikeluarkan oleh para kecil dulu. Jadi nanti kan bisa kita buat sinkronisasi pemetaan di sini dengan peta yang sudah ada di situ. Berarti yang diberi dukungan oleh para kecil waktu itu dari desa-desa mana? Mana batasnya? benar Pak Tata, benar. Memang ada dulunya tanda tangan oleh kecil dan ditangan mungkin itu di Medan, Pak. Dan tidak ada di lapangan, bukan di kampung dia apanya, Pak. Karena kan ini, sorry ya, karena sesuai aturan, setiap ada mau buat apapun, kita mau buat usaha pun kita kan harus ada hubungan dari rangka kampung yang bernormal. Ini kita tahu ada itu, cuma kan ya, tanya kan, itu ada dukungan, kalau ada dukungan, itu ada batas-batas. Mati dibuat HGU ini berdasarkan sebelah barat berdasarkan dengan berbatas dengan ini. Kalau bisa juga nanti kan. Itulah nenek moyang kami. Sedikit pimpinan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, Ketua, Pak Wakil Ketua, terhormat. Yang terhormat Pak, menyambung dengan apa yang dipertanyakan bersama Bung Tata. Dasar daripada lahirnya HGU, di kami ada data yang bahwa pada tahun 1997 ada program PIR, perkebunan inti rakyat yang masuk ke Serbajadi. Yang masa tahun itu mungkin kalau Mas Bupati waktu itu Pak Awaludin, siapa pokoknya bahasa zaman itu mungkin udah beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi yang kami heran, dasar pertama permohonan atas nama masyarakat kita juga punya data. Di situ PIR, perkebunan inti rakyat, tiba-tiba berubah menjadi HGU. Ini juga kami mohon kepada Bapak BPN untuk meng-cross check data yang sebenarnya yang memberikan rekomendasi dasar pertama lahirnya HGU yang diada di Serbajadi. Kenapa saya bertanyakan seperti itu? Karena dasar daripada permohonan masyarakat, bukan permohonan, artinya ada masuk ke Lekop pada zaman itu bahwa diajukan PIR tadi, perkebunan inti rakyat, dan sehingga berubah menjadi sebuah HGU pada tahun 98 kalau nggak salah, berubah di tahun 98, dan di tahun 2002 mereka diberikan izin HGU. Yang jadi persoalan sekarang Pak Pimpinan, di kami di Serbajadi itu mempunyai 17 kampung. Jarak tempuh dari kampung 1 ke kampung 17 itu melebihi daripada 20 km. Sementara keberadaan peta yang kita lihat tadi yang bahwa di samping dan di dalam kampung tersebut itu sudah dimasukkan dalam HGU. Artinya apa? Berarti itu tidak bercerita lagi 4.000 sekian hektar. Mungkin itu 400.000 mungkin atau 40.000 karena jarak tempuh jalan yang kita lalui 20 km lebih. Sementara itu masuk semua. Itu bisa kita lihat Pak. Coba buka dari atas. Dari atas coba peta. Kampung
Kampung apa namanya? Bunin ya? Ya, Bunin. Dari Bunin Pola Pangu. itu dia ada dusun Kuala Pangu. Jadi di sini kayak mana caranya kita bermu? Yang pertama kami di saat ini rumah kami pun diserobot oleh yang namanya ada di pelebaran jalan, yaitu baik segmen 2 maupun segmen 3, kami tidak bisa. Di sana sampai ke Leles itu, kalau kita berjalan itu lebih daripada 20 km. Nah, 25 km. Sementara di situ yang sudah diasir itu semua kampung masuk. Kalau dari Bapak pihak BPN tadi menyatakan yang bahwa ataupun dari perkebunan tadi cuma 4.000 sekian hektar, itu kemungkinan kalau memang dia caplok cuma 1-2 kampung itu masuk di akal sehat kita, Pak pimpinan. Cuman kalau sudah sepanjang jalan seperti ini, nah ini perlu kita sama-sama kita berpikir demi masyarakat Serbajadi khususnya di Aceh Timur. Karena penyakit seperti ini ataupun masalah seperti ini seperti Pak Tarmiji tadi sampaikan, itu bukan di Serbajadi aja Pak. Semua mungkin di kita yang ada menyangkut dengan HGU di Aceh Timur semua terkena imbas. Jadi dalam hal ini saya mewakili daripada masyarakat Kecamatan Serbajadi, kami mohon kepada dinas terkait untuk segera memfasilitasi atau menyelesaikan masalah ini. Kita jangan abai Pak. Walaupun kami itu tinggal di bawah gunung sana, di bawah kayu, jangan kita berpikir bahwa lokom itu biar aja seperti itu. Itu tolong Bapak, jangan berpikir sampai ke sana. Jadi hari ini kita ada forum yang terhormat ini, kita selesaikan masalah kapan waktu ataupun kita bentuk dulu tim, baik itu pansus dari DPR ataupun bergabung dengan dinas terkait. Itu kalau bisa Pak pimpinan itu kita segerakan dalam waktu dekat. Kenapa? Karena hari ini kita di masyarakat Lokom susah. Yang pertama sekali dengan surat menyurat Pak. Yang pertama menyangkut dengan HGO. Yang kedua, saya meminta kepada pihak terkait ataupun kepada Bapak pimpinan untuk menentukan batas masyarakat